Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada pagi hari ini, hari Selasa, kita akan belajar matematika. Kali ini pembahasan kita sudah sampai di bab 3. Salah satunya yaitu menjelaskan tentang kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Sebelum kita mulai, baiknya marilah kita berdoa supaya anak-anak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kali ini Pak Gofar akan menjelaskan tentang kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Kali ini kita akan mencari kelipatan 2. Maka kita kalikan 2 dengan bilangan asli. Pak Gofar contohkan, 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, 4 kali sama dengan 8. Dari hasil-hasil perkalian 2 dengan bilangan asli ini dapat kita temukan kelipatan dari kelipatan dari bilangan 2, yaitu 2, 4, 6, 8. Jadi kelipatan dari bilangan 2 adalah 2 itu sendiri, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8. Jika anak-anak sudah hafal, dapat kita teruskan 10, 12, dan seterusnya. Anak-anak, untuk cara selanjutnya, untuk mencari kelipatan bilangan, kita bisa menggunakan garis bilangan. Sebelumnya, kita gambar garis bilangan seperti ini. Jika kita ingin mencari kelipatan 2, maka kita bisa menghitung dengan lompatan 2, 2, 2. Contohnya, kita mencari kelipatan 2, kita hitung lompatan 2, 2. 1, 2. Kemudian 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kemudian 1, 2, dan seterusnya. Dari sini dapat kita ketahui kelipatan 2 adalah 2, 4, kemudian 6, kemudian 8. Jika kita teruskan 1, 2, kemudian 12 dan 10, 12. Jadi kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya jika ingin kita meneruskan. Seperti itu tadi anak-anak cara-cara untuk mencari kelipatan suatu bilangan. Insya Allah mudah dan Pak Gofar yakin semua anak-anak pasti bisa. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang faktor bilangan. Apa itu faktor bilangan? Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Contoh, kita akan mencari faktor dari 10. Caranya, kita bagi 10 dengan bilangan asli. Kita mulai dari membagi 10 dengan 1. Hasilnya 10. 10 kita bagi 2. Hasilnya 5. 10 kita bagi dengan 3. Hasilnya 3 sisa 1. Berarti tidak ada, tidak bisa. 10 dibagi 4. Tidak bisa. 10 dibagi 5. Hasilnya 2. 10 dibagi 6. Tidak bisa. 10 dibagi 7. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena hasilnya ada sisa. 10 dibagi 6 hasilnya 1 sisa 4. 10 dibagi 7 hasilnya 1 sisa 3. Berarti tidak bisa. Kita cari terus sampai dibagi 10 ya.
10 dibagi 8 tidak bisa, 10 dibagi 9 juga tidak bisa, 10 dibagi 10 sama dengan 1. Jadi faktor dari 10 yaitu 1, 2, 5, 10. Ya, 1, 2, 5, dan 10. Contoh yang kedua, kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Jika kita sudah hafal perkalian, kita bisa mudah mencari faktor. Contoh, faktor dari 12. Kita cari bila 12 itu bisa dikalikan atau dibagi dengan bilangan berapa saja. 12 kita mulai dari angka 1. 1 dikali berapa supaya jadi 12? 1 kali 12. Ya, kemudian 2 kali 6 itu sama dengan 12. 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Kemudian 4 dikali 3, dibalik ya, itu sama dengan 12. 5 dikali, oh enggak ada, berarti untuk 12 kalau kita mencari dengan cara membuat tabel seperti ini, faktor dari 12 bisa kita tulis ini 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Tadi Bu Soroh sudah menjelaskan tentang faktor bilangan. Nah, kali ini Bu Nida akan menjelaskan tentang bilangan prima dan faktor prima. Yang pertama yakni bilangan prima. Apa sih itu bilangan prima? Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor atau yang hanya bisa dibagi dengan 2 bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, bilangan prima yaitu ada 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Jadi, perlu kalian ingat bahwa bilangan prima yakni 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Nah, selanjutnya Bu Nida akan menjelaskan tentang faktor prima. Apa sih itu faktor prima? Yakni faktor-faktor dari bilangan yang merupakan bilangan prima. Contoh, faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, dari faktor 18 ini yang merupakan faktor prima adalah 2 dan 3. Jadi, faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktorisasi prima. Cara menentukan faktorisasi prima dengan terlebih dahulu membuat pohon faktor. Contoh, kita akan mencari faktorisasi prima dari 20. Nah, caranya terlebih dahulu kita membuat pohon faktor. Kita tulis 20, kemudian kita beri garis. 20 akan dibagi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima kita mulai dari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil adalah 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kemudian kita cari bilangan primanya lagi. 10 kita bagi dengan bilangan prima 2. Maka hasilnya 5. 5 akan kita bagi dengan bilangan prima 2. 5 ketika dibagi 2 tidak bisa. 5 dibagi dengan bilangan prima 3 juga tidak bisa. Maka 5 bisa dibagi dengan bilangan prima 5. Maka hasilnya 1.
Karena memiliki hasil 1, maka tidak perlu ditulis. Jadi cukup ditulis dengan angka bilangan 5. Jadi faktorisasi dari bilangan 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Atau bisa kita tulis dengan, karena di sini ada 2-nya 2, maka kita tulis 2 pangkat 2 dikali 5. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar matematika tentang kelipatan dan faktor. Nah, untuk lebih memahami, anak-anak bisa berlatih di buku ESPS Matematika halaman 57 nomor 2 dan 3. Silakan dikerjakan yang teliti dan ditulis di buku tulis. Bu Nida akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.